Sobat IBA, saya dengan Pak Indra ini dulu saya membantu Pak Indra di tahun 2003. Kerjasama. Saya belajar properti awal mula. Sebelumnya wartawan ekonomi umum, tapi kemudian terjerumus masuk ke properti, dan Pak Indra yang banyak memperkenalkan istilah-istilah properti itu kepada saya. Tahun 2003 Pak Indra Pemret Bisnis Properti dan saya Red Pel Bisnis Properti. Terima kasih. Saya dapat Red Pel yang hebat. Iya, terima kasih, Pak. Ada banyak hal yang bisa dilakukan seperti rangkaian kegiatan tadi sebelum penghargaan. Bayangkan kalau tidak ada teknologi digital ya. Waduh, itu mungkin harus melibatkan banyak profesional. Dan banyak biaya yang keluar. Benar sekali. Itu yang saya bilang tadi, artinya media bersyukur dengan banyaknya teknologi sekarang. Benar. Harus dimanfaatkan itu. Iya. Sobat IWA, jumpa lagi dengan saya Ferdinand Lamak dalam program Obral Properti. Obrolan profesional dan properti entusias. Dan kembali lagi pada kesempatan ini saya ditemani oleh senior saya, guru saya Pak Indra Utama, CEO dari Jurnalis Media Network, publisher dari majalah Property and Bank, My Home, dan juga yang mengeluarkan atau merilis produk atau sebuah program apresiasi untuk pelaku industri properti, perbankan, dan sektor apalagi Pak Indra? Material building yang kita kenal dengan Indonesian Property and Bank Awards ya, IPBA. Yang tahun ini sudah masuk ke 16 ya. Sudah bayangkan 16 kali. Sudah 16 tahun silam atau 17 tahun silam itu dimulai, dan pada kesempatan ini kita akan mengajak Pak Indra Utama untuk lebih fokus. Beliau akan saya ajak ngobrol tentang bagaimana apresiasi itu seberapa penting untuk pasar properti, baik dari sisi developer dan pelaku-pelaku dari supply side maupun untuk konsumen ya, untuk konsumen. Sobat IBA, saya dengan Pak Indra ini dulu saya membantu Pak Indra di tahun 2003. Kerjasama. Saya belajar properti awal mula. Sebelumnya wartawan ekonomi umum, tapi kemudian terjerumus masuk ke properti, dan Pak Indra yang banyak memperkenalkan istilah-istilah properti itu kepada saya. Tahun 2003 Pak Indra Pemret Bisnis Properti dan saya Red Pel Bisnis Properti. Sempat setahun dan 2 tahun kita. Iya, 2 tahun lah. 2 tahun. Terima kasih. Saya dapat Red Pel yang hebat. Iya, terima kasih, Pak. Kita ngobrol tentang Indonesian Property and Bank Awards yang sampai hari ini saya kalau tidak salah di bulan Februari melintas di jalan tol dari Jakarta menuju Karawang. Dan ada satu developer memasang billboard besar di beberapa titik sepanjang jalan itu. Dan yang dia sebutkan di situ ada logo awardnya Property and Bank, lalu kemudian dia memenangkan kategori apa itu ditulis. Tagline-nya. Jadi ada beberapa billboard yang dia pajang, kalau tidak salah 1 atau 2 hari setelah pelaksanaan awards itu dilakukan. Saya kemudian bertanya-tanya Pak Indra, apa developer masih butuh, atau developer atau pelaku industri properti masih butuh awards seperti itu, Pak? ini pertanyaan agak menggugah tadi, Pak. Ini pertanyaannya tajam. Ya, silakan, Pak. Iya, jadi ini memang kita mulai dari 2005 waktu itu ya. Setelah kita menerbitkan majalahnya, saya waktu itu sempat diundang ke satu teman ya, ke Malaysia. Ya, saya waktu itu juga masih agak buta lah soal penghargaan. Itu acara Malaysia Property Award, MPA. Terus saya lihat, kami juga yang hadir gitu kan. Itu malah ribuan yang hadir gitu loh di satu ballroom. Saya pikir waktu itu kayaknya kita juga perlu
event seperti ini gitu kan. Sebuah event yang mengapresiasi developer. Waktu itu kita namanya Indonesia Property Award nih nama kita pertama kali ya. Terus kita coba lah untuk buat di Indonesia, di Jakarta. Saya sampaikan ke beberapa teman, baik teman sesama media maupun teman developer. Mereka bilang ada yang agak pesimis. Majalahnya baru terbit kemarin udah bikin award. Itu dari teman-teman. Kalau dari yang sesama pelaku, kayaknya Indonesia, developer Indonesia belum bisa lah untuk dikompetisikan seperti itu, menurut teman saya. Karena ya kalau hebat-hebat semua, Ciputra dengan Sinarmas, gimana kita mau menilai untuk mereka untuk adu? Gitu, kalau dari sisi korporasi ya mungkin agak sulit ya. Gitu kan agak sulit kita mau sama-sama kuat, sama-sama pengalaman. Akhirnya saya bilang mungkin kita bukan kompetisi, tapi lebih ke mengapresiasi ya. Nah, kalau apresiasi menurut saya sih kita bisa, apalagi kita media khusus properti yang sekian lama orang-orangnya waktu itu bergelut di informasi itu gitu kan, bisa tentang penjualannya, bisa tentang konsepnya. Nah, akhirnya kita coba sampai ke situ. Ya awalnya sih agak susah memang. Maka belum terus kita cari juga jurinya, kita cari dulu jurinya Pak Danisworo yang sampai hari ini juga masih ada. Kita diskusi, beliau bilang wah ini idenya menarik nih. Akhirnya kita coba lah gitu kan. Nah kebetulan gitu kan kita ketemu waktu itu Pak Menteri Pak Yusuf Asari yang juga ikut mensupport gitu kan. Saya masih ingat sekali beliau bilang kalau mau buat ini juga cari ini pengembang rumah subsidi. Kita itu sempat cari, kita dapat informasi waktu itu Pak Asmat Amin. Rajanya rumah subsidi. Nah, itu tuh saya masih ingat sekali tuh. Rencana mau kita undang juga untuk ngobrol tuh Pak. Oh iya harus. Beliau cukup. Betul. Dan beliau yang pertama kali waktu itu kita cari orang tuanya. Iya betul. Nah, tapi kita dapat Pak Asmat Amin dan kebetulan datang dan sesuai nih. Betul. Ya, dari situ nih bergulir, akhirnya kepercayaan itu muncul ya. Dan awalnya ya sekedar apresiasi biasa gitu kan. Kemudian saya lihat kok developer yang mendapatkan apresiasi itu, saya nggak kebayang seperti itu gitu ya. Bisa nggak kita minta logonya gitu kan? Saya bilang untuk apa gitu kan? Untuk promosi kita gitu. Besoknya saya lihat di iklannya udah ada logo muncul gitu kan. Udah ada di brosur juga udah ada muncul, apalagi mungkin ngelihat yang yang hadir juga bergengsi, Pak Menteri juga support gitu kan. Nah sejak itu tuh saya lihat, oh ini sebenarnya kita butuh nih, ya. Tapi yang membuat menurut saya nih, ya kalau nggak pemerintah, media. Karena media ini kan wakilnya masyarakat. Gitu. Ya itulah bergulir sampai ada sedikit inilah dari luar masuk juga pakai nama Indonesia Property Award juga. Saya merasa pede kita udah pakai, ternyata ada sedikit inilah di hakinya karena kan tidak didaftarkan pakai nama saya. Akhirnya sudah kita ngalah aja. Kita pakai nama Indonesia Property and Bank Award, itu sesuai nama majalah. Sesuai nama majalah, betul. Dan itu malah ada berkahnya juga, yang tadinya bank. Karena segmennya menjadi luas, banknya masuk juga. Nah, kita tambah juga material building. Dan itu alhamdulillah terus berjalan sampai kemarin. Menurut saya sih kita akan coba teruskan, ada atau tidak ada saya pikir ini industri properti ini membutuhkan gitu. Betul. Nah, kita berusaha untuk terus cari yang terbaik ya, walaupun udah banyak teman-teman yang bikin untuk event-event yang sama. Kayak kemarin itu kita udah kayak bertinju nih, ya. Kita buka semua video-video penghargaan yang lain, yang terakhir yang bikin di mana, ini apa gitu kan? Untuk komparasi. Untuk komparasi, untuk bisa melahirkan sesuatu yang lebih baik dari yang udah ada. Nah itu hasilnya yang kemarin. Nah kalau untuk ini, untuk pasar sendiri bagaimana Pak? Apakah
penghargaan yang diberikan kepada developer atau kepada bank atau kepada material building itu dengan sendirinya bisa menaikkan tingkat kepercayaan pasar terhadap produk mereka gitu. Iya, kita dari sisi developernya sedikit pernah bikin inilah apa riset-riset kecil lah gitu. Mereka mengakui bahwa apa setelah itu agak sedikit lebih pede. Lebih pede, betul. Pasti lebih pede. Terus masyarakat juga merespon. Oh, ini penerima penghargaan apa di industri properti gitu kan. Kita memang belum pernah lakukan ke konsumennya nih. Mungkin kita juga akan tapi mestinya kalau kita bicara sebab akibat, hukum sebab akibat, kenapa developer melakukan memasang logo itu karena pasti ada ininya ya. Pasti ada dampaknya. Betul. Dan yang menarik gini, jadi pernah kita belum berikan misalnya ke Bro Lamak nih apa penghargaan ya. Waktu itu kan kita bikin dulu top 100 nominator kayak gitu tapi belum penerima penghargaan gitu kan. Itu udah ada muncul besar nominator padahal eventnya kita belum bikin gitu loh. Bahkan masih nominator pun udah muncul. Jadi kita minta itu belum gitu. Jadi memang kalau memang ini nanti ada proses sebelumnya karena kita juga punya dewan juri ya. Sekali lagi kita memang tidak melakukan apa kompetisi, kita tidak adu mereka, tapi ada penilaian juri ya. Jurinya ya siapa yang nggak tahu Pak dari Soro kan, Pak Irwan, kemudian sekarang ketuanya Pak Prof. Roy Sembel, orang kritis semua. Prof. Roy Sembel sekarang jadi ketua tim juri. Itu beliau kalau itu lagi teman lama itu. Itu beliau kalau lagi misalnya lagi panel juri, kalau menurut dia nggak ini ganti. Itu kritis dia. Gitu. Dulu dia di McKinsey kalau tidak salah, kemudian jadi dosen juga. Dosen. Dan gitu. Cukup kuasai dia untuk ekonomi, perbankan, apalagi perbankan. Iya, benar. Kita kasih ini, itu bank itu menurut saya sih belum. Itu kayaknya benar pusing udah kita gitu. Salam buat Prof. Roy Sembel. Mudah-mudahan beliau menyaksikan juga. Nanti saya share Prof. Makasih banyak. Itu yang kita lakukan. Nah, beda lagi kemarin untuk agak sedikit memperkuat event ini. 2 hari sebelumnya, tanggal 22, kita bikin lagi webinar. Kita bikin webinar dulu. Kita bagi 3 ya. Yang pertama itu khusus properti, kita minta dari Kementerian Perumahan Rakyat, itu diwakili oleh dirjennya, kemudian dari Kadin, kemudian dari stakeholder yang lain untuk ngomong tentang bagaimana kolaborasi properti, industri properti dengan pemerintah. Nah itu cukup bagus sambutannya. Kemudian yang siangnya kita bikin dengan bank, ya. Luar biasa juga itu betul Prof. Sembel yang memandu ya. Itu kita ada 4 bank waktu itu pembicara, Pak Yahya langsung di rootnya, Pak Haru dari BTN. Ya, langsung di rootnya, kemudian Bu Hani dan Bu Korina dari BRI dan itu kelas-kelas seperti itu dan tertinggi waktu itu kita buat sampai hampir 300 partisipan ya. Nah kemudian yang sesi 3-nya hari yang sama itu kita bikin untuk material building. Jadi di breakdown dalam 3 segmen besar itu. Lalu hari berikutnya penghargaan diberikan pada hari itu, hari keduanya. Itu buah dari inovasi ya. Betul. Wah, itu luar biasa. Saya sangat ini sekali ya. Kita juga minta sambutan gitu dari pejabat ya, itu yang memberikan sambutan. Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR, Ketua DPD Pak Lanyala, kemudian Pak Menteri Erlangga, Pak Agus Gumiwang, Kartasasmita, Menteri Perindustrian, terus lumayan ya, Pak Sandiaga Uno, ya, pariwisata ekonomi kreatif. Terus Pak PUPR diwakili oleh Pak Dirjen. Nah, waktu itu kita berikan penghargaan untuk 3 menteri. Itu hasil pooling kita ke stakeholder. Kita kirimin pooling lewat ini yang memudahkan kita juga, tidak harus kita tinggal email, kita siapa pejabat kita kasih ini bobot yang layak diberikan penghargaan. Ada banyak hal yang bisa
bisa dilakukan seperti rangkaian kegiatan tadi sebelum penghargaan. Bayangkan kalau tidak ada teknologi digital ya. Waduh, itu mungkin harus melibatkan banyak profesional dan banyak biaya yang keluar. Benar sekali. Itu yang saya bilang tadi, harusnya media bersyukur dengan banyaknya teknologi sekarang. Benar. Harus dimanfaatkan itu. Iya. Oke, ada nggak Pak Indra dari penerima penghargaan yang diberikan ini bicara soal pertanggungjawaban publik dari kita yang menyelenggarakan dengan hasil hasil dari apa yang kita lakukan. Developer yang menerima penghargaan dari Indonesian Property and Bank Awards yang ternyata belakangan hari kemudian proyek itu bermasalah. Pernah nggak kejadian begitu, Pak? Sampai hari ini yang kita terima ya, yang memang masalahnya sangat rumit itu belum ada ya. Tapi kalau kita dengar mereka di take over atau mereka kerjasama lagi, menurut saya itu kan lumrah dalam bisnis biasa. Yang penting konsumen tidak dikorbankan. Nah, kita juga, nah ini mungkin kompetensi kita di media sebagai wartawan ya. Kan kita begitu ketemu ada langsung kritisnya keluar gitu kan. Tanda tanya. Iya. Saya waktu itu mungkin teman-teman juga masih ingat, saya lupa tahun award kita yang keberapa gitu. Ada salah satu bank ya mau minta diikut sertain. Oke. Ya. Kita terima gitu kan. Tapi kok kayaknya kita kurang ini nih gitu loh. Kurang serak nih gitu. Ya, mohon maaf itu juga ada bicara sponsor segala macam, kita nggak ambil. Nggak berapa lama heboh. Nah, itu mungkin Tuhan juga ini ya, ini kita gitu kan. Jadi kita juga di tahap awal interview segala macam itu kita udah ada filter juga lah. Kalau memang dia kucing jangan dijadiin singa, jangan jadiin harimau, ya udah tetap aja dia kucing. Tapi kalau dia anak singa dan juga bisa berpotensi jadi singa, ya kenapa enggak kita kasih. Mungkin kalau lama lihat yang kemarin kita banyak yang baru-baru juga ya, selain memang yang udah papan atas gitu. Tapi kita juga lihat dia memang punya prestasi dari sisi penggunaan teknologi digital misalnya. Nah, itu kita harus apresiasi. Kan tidak harus selalu yang papan atas yang gede-gede terus gitu. Karena memang mereka udah hebat kok gitu kan. Nah, kita lakukan seperti itu. Dan banyak juga nih dari yang udah berjalan penerima itu juga mendapat respon dari penghargaan yang lebih tinggi dari luar. Karena mereka sudah katakanlah kualifikasinya melalui penghargaan yang lokal ini. Kita juga pernah dihubungi ada beberapa pemberi penghargaan dari luar untuk verifikasi. Verifikasi dan rekomendasi. Kira-kira siapa lagi yang bisa layak gitu. Jadi kalau mungkin dilihat ada yang juga terima penghargaan dari luar, diakui atau tidak diakui itu ada yang juga memang setelah menerima penghargaan dari kita gitu. Iya. Dan mungkin juga ada yang bertanya, semuanya ini enggak sponsor? Enggak juga. Ya, menteri itu nggak mungkin. Ada yang nanya gitu. Karena ada yang ini, ada sementara pikiran yang berkembang juga kan kadang-kadang karena banyak yang membuat penghargaan sehingga ini jangan-jangan harus bayar. Iya. Kalau kayak gitu Pak Indra, saya punya grup yang isinya teman-teman developer gitu kan. Bukan juga saya juga harus membanggakan. Itu mereka sendiri udah ini saya ditawarin ini nih gitu kan, ikut penghargaan ini. Udah, yang jawab bukan saya gitu. Udah, yang gitu-gitu nggak usah diikutin. Pokoknya kalau bukan Indonesia Property and Bank Award nggak usah ikut deh. Padahal saya ada di situ gitu kan. Udah mereka sendiri. Karena mereka tahu. Karena mereka sudah tahu rekam jejak ya. Iya, udah 16 kali mereka juga tahu gitu kan. Dan kita sekarang udah pada posisi mereka bertanya. Kapan lagi?
Oke. Siapa lagi? Nah, itu udah bertanya gitu. Dan saya mungkin tambahkan dikit, kalau tadi untuk ke konsumen, untuk jualan, sekarang ini juga untuk menambah branding mereka ke relasi. Oh iya, betul. Perusahaan value-nya. Seperti TBK itu mereka sangat ini. Dan itu sentimen pasti positif itu. Udah kayak certified itu jadinya gitu kan. Iya, Jadi betul. kalau kembali ke pertanyaan Bro Lamak tadi, ya memang kita membutuhkan. Betul. Lembaga rating segala macam tujuannya seperti itu, gitu kan. Yang penting kita tidak bisa asal, gitu kan. Dan terus improve ya, terus improve. Berikan lagi yang lebih baik, lebih menarik, gitu kan. Yang membuat mereka merasa oh iya, gitu kan. Ya, kita kan menghadirkan tokoh-tokoh pejabat juga untuk menerima penghargaan dan memberikan sambutan, itu kan juga bentuk pengakuan. Betul. Dan itu juga gengsi buat mereka. Tahun ini kan sudah 20 kali 17 kali ya Pak ya? Yang 16 kali. 16 ya. Kalau tahun kemarin kita bikin ya sekarang 17 ya. Kalau dari sisi usia tahunnya berarti sudah 17 tahun ya. 3 tahun lagi 20 tahun. Majalah sama nih, kalau majalahnya udah 17. 17 ya. Ini sudah lewat masa akil balik ini. Udah boleh pacaran. Dan tidak terasa kita makin tua nih Pak. Iya lah. Biasanya ketemu begini kan ya. Kita udah ini juga. Kita ketemu udah cukup lama juga nggak ketemu. Betul. Kan? Tapi udah saya lihat makin segar nih Bro Lamak ya. Sudah mulai banyak putih-putih nih. Udah masuk ke ini putih hitam. Tapi bersyukur lah bahwa kita masih diberikan usia sehat. Masih berkarya. Ya betul. Penting, kan? Betul. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya bermanfaat Pak. Baik Pak Indra, kita sudah banyak sekali ngobrol dan ada banyak sekali hal yang sudah dibagikan oleh Pak Indra dari obrolan ini untuk Sobat Iwa di mana saja berada. Pak Indra, terima kasih banyak sudah mau hadir dalam program Obral Properti. Nanti giliran kita diundang ke tempatnya Pak Iwa untuk kita saling, mungkin temanya berbeda lagi ya. Ya. Kita saling saling undang ya. Iya, betul. Iya. Baik, Sobat Iwa, kita sudah sampai di penghujung Obral Properti edisi atau episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyimak informasi tentang pasar properti, tren properti, dan semua hal yang terkait di dalamnya di Iwa Property and Lifestyle TV. Iwa TV, the pilot simply inspiring. Luar biasa. Ya, kita sambil minum, saya mau sampaikan satu pertanyaan singkat untuk Pak Indra. Sudah berapa lama sejak menjadi wartawan pertama kali, tahun berapa? Saya telat lulus itu gara-gara di profesi ini. Saya selesai kuliah S1 itu 8 tahun. 8 tahun? Iya, malu sama anak saya nih. Berarti sudah lebih dari 30 tahun? Sekitar itu. Lebih dari 30 tahun. Pertanyaan singkat Pak, mesin ketik atau laptop? Laptop. Kenapa Pak? Udah bisa online. Udah bisa link langsung. Kalau perlu kita bisa langsung naikin berita nih. Kalau mesin ketik, tapi itu sejarah kita. Kita nggak bisa lupa itu. Baik. Pernah ngerasain nggak, Dul? Pernah ngerasain. Sobat Iwa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Iwa TV di YouTube. Saya Ferdinand Lamak, sampai jumpa.